Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Pasti akan mati. Siapapun dia orangnya pasti akan mati. Dia orang kaya, dia orang miskin, dia penguasa, dia nabi, dia rasul, dia wali, dia sahabat. Semuanya mati. Pasti mati. Enggak ada yang hidup. Sampai Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti akan mati dan mereka pun pasti akan mati. Enggak ada yang hidup. Pasti mati semuanya. Pasti. Makanya musibah yang paling besar yaitu musibah dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu musibah paling besar. Makanya ketika seorang terkena musibah, kata Nabi, ingat musibahku. Karena musibahku a'dzamul musibah, musibah yang paling besar. Karena apa? Terputusnya wahyu, terputusnya hidayah, terputusnya cahaya, terputusnya ruh yang merupakan kehidupan ini. Wahyu ini ruh, wahyu nur, wahyu hidayah. Terputus dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tapi tetap Quran dan Sunnah masih ada. Sampai nanti keduanya akan datang menemui Rasulullah SAW. Makanya kata Nabi, apabila seorang dari kamu idza usiba bi musibatin falyadhkur musibatahu li fa innahu a'zamul musibah, kata Nabi. Apabila seorang terkena musibah, ingat musibah. Musibahku ingat. Karena musibahku yang paling besar. Yaitu apa? Kematiannya atau wafatnya Rasulullah SAW. Para sahabat adalah semuanya orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah meninggal, sedih mereka. Luar biasa. Sampai Umar marah dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Marahnya karena apa? Karena cintanya beliau kepada Rasulullah SAW. Saya mengatakan Rasulullah meninggal dunia, aku akan penggal lehernya. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, melihat orang sudah kumpul di masjid, sedih, menangis semuanya. Kemudian datang Umar bin Khattab, datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ke rumahnya, anaknya Aisyah radhiyallahu anha, melihat Nabi sudah meninggal, dicium keningnya oleh Abu Bakar Siddiq. Engkau adalah orang yang thayyib, yang baik, baik ketika hidup maupun sudah mati. Wangi Rasulullah, hidupnya maupun meninggalnya. Kemudian masuk ke masjid, melihat Umar sedang mengunus pedang. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup dan tidak akan mati. Terjatuh pedangnya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat dalam surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai fala yadurullah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, kata Umar, seolah-olah ayat ini belum pernah aku dengar. Dan Umar hafal Al-Quran. Dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul. Qad khalat min qabli rusul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Semuanya sudah meninggal dunia. Illa satu yang belum meninggal. Semua nabi, semua rasul sudah meninggal dunia kecuali satu, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena diangkat ke langit dan akan turun nanti di akhir zaman. Tugasnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam untuk membunuh siapa? Dajjal. Tugasnya satu, belum selesai, maka diangkat oleh Allah ke langit dan masih hidup. Setelah tugasnya selesai membunuh Dajjal, baru diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau beliau meninggal dunia atau terbunuh, kalian kembali atas tumit kalian, kembali kafir? Wa may yanqalib aqibai fala yadurullah syai'a. Barang siapa yang kembali dalam kekafiran, maka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun juga. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Di dalam surah Ali Imran ayat 144.